Jadi di Thailand itu sebenarnya ada sebuah desa yang cukup menarik banget untuk diceritain dan mungkin banyak orang belum tahu. Bahwa ada sebuah desa yang dimana kalau lu sebagai pria mau menikahi wanita di situ, lu harus potong tangan lu. Hah, kok bisa gitu ya? Emang bisa gitu, dan inilah yang menarik. Jadi di Thailand, yang kalau gue sebut nama desanya gue malah diketawain, intinya di desa ini tuh ada sebuah tradisi dari turun-temurun yang memang udah kejadian bahkan sampai di 2025. Yaitu adalah tradisi potong tangan untuk menikah. Yes, you heard me right. Kalau di sini biasanya kan pakai mahar ya, tapi sepertinya di budaya lain itu mereka tuh harus potong tangan. Yang prianya untuk ke wanitanya. Tangannya diapain bang? Dipotong satu aja enggak? Dua-duanya dipotong dan itu dianggap sebagai sebuah bukti gitu loh kalau lu siap menikahi perempuan tersebut. Hal ini dianggap sudah sebagai hal yang sakral dan turun-menurun, tradisi yang emang udah dipertahankan. Dan hal ini dianggap sebagai bentuk gitu loh, bukan cuma simbolisasi tapi sebuah komitmen dari seorang pria bahwa dia akan loyal ke perempuan dan gak akan ganti-ganti perempuan dan gak akan berkhianat, dan untuk membuktikan itu dia harus memotong tangannya. Yes, hal ini beneran terjadi dan sampai 2025 hal ini masih ada, dan menurut gue sih sebenarnya ini cukup wah kok bisa gitu loh. Sekarang gue tanya ke lu deh, apakah jika di suatu tradisi sebuah daerah gitu ya, lu jatuh cinta banget sama seorang gitu ya, lu mau cewek mau cowok gitu, lu jatuh cinta banget sama seseorang gitu, terus tiba-tiba syaratnya adalah potong tangan atau potong kaki gitu untuk menikahi pasangan hidup lu, untuk menikahi your other half, untuk menikahi cewek atau cowok yang udah lu idam-idamkan, kira-kira ya, apakah cinta lu akan menang dan badan lu akan kalah, atau lu akan bilang enggak, gua nggak lagi mencintai dia bang ketika syarat untuk menikahinya adalah potong anggota badan gue? Coba komen di bawah. Nah, kok bisa kayak begini, no? Kok pemerintahan nggak apa ya, kayak nggak marahin gitu, nggak kayak nyetop ini gitu, terus kok masih terus berlanjut, kok masih ada aja gitu. Nah, gue sendiri juga penasaran sampai akhirnya gue googling dan gue menemukan kalau semua itu bohong, semua itu fake, itu AI. Bukan videonya sih, tapi voice overnya. Ya sebenarnya sih gak usah kasih tahu, itu udah kedengeran ya, itu suara AI. Did you know? Men have to cut off their arms to get married. In this village, women do not ask for dowry, houses, or cars. They only want men's arms. Having no arms is a unique sign of married men in this tribe. Tapi itu semua bohong, itu semua tidak benar, dan itu semua hanya rekayasa skrip AI dan voice over AI terhadap sebuah video yang konteksnya itu berbeda. Nggak ada desa potong tangan, nggak ada tradisi potong tangan untuk menikahi perempuan sampai 2025, nggak ada. Tapi videonya AI nggak, no? Nggak, ini video real, ini video dokumentasi yang real. Tapi konteksnya bukan potong tangan demi menikahi perempuan, dan itu bukan di Thailand, itu di Vietnam sebenarnya. Yên Phú gặp một gia đình đặc biệt như thế này, tất cả các thành viên đều có chung một cái đặc điểm là không có tay, nhưng mà cái điều kỳ lạ hơn nữa là cái Yes, apa yang tadi gue sampaikan itu bener-bener apa yang ada di video. Dan video ini itu udah di Twitter, dan video ini tuh udah mendapatkan sekitar 4,2 juta views dan disebarkan terus sebanyak 2,2 retweet atau quote retweet. Dan entah berapa banyak orang percaya dengan hal tersebut dan beberapa orang nggak percaya sama hal tersebut. Lagi-lagi inilah bahaya internet, inilah bagaimana internet menghancurkanmu dan society. Buku gue habis lagi by the way, kayaknya mesti dicetak lagi deh. Jadi itu cerita tentang apa, no? Yes, jadi ini videonya bukan AI ya, videonya beneran tapi diubah sama AI editing atau AI voice over gitu, yang seakan-akan bilang kalau itu desa, itu daerah, itu adalah daerah yang dimana lu mesti potong tangan lu dulu untuk menikahi seseorang gitu. Those men who cut off their arms as a marriage sacrifice are very proud, because they believe that this shows their extreme loyalty to their wife. Padahal enggak, justru itu video tentang dokumentasi kumpulan orang-orang yang bikin community dan mereka harus mengamputasi tangannya karena suatu kejadian perkara, entah kecelakaan, entah penyakit dan lain-lain, dan mereka berkumpul gitu. Mereka menjadi apa ya, untuk menguatkan satu sama lain dan untuk menunjukkan gitu bagaimana keluarga mereka itu masih sayang sama mereka, masih mau bantu mereka walaupun mereka udah nggak punya tangan. Kim Châm, đây là bò xào bông bí non. Còn cá này là sáng hai anh em không có tay lội đâu ăn. Jadi dokumenter yang wholesome dan gak ada tradisi potong tangan, tapi entah kenapa AI mikirnya ini bisa jadiin konten untuk yang rame gitu, potong tangan. Dan gua nggak nyalahin AI, dalam artian cara berpikir untuk mendapatkan video ini rame adalah emang untuk bikin sebuah daerah di Asia mana gitu yang orang bule nggak tahu itu ada tradisi potong tangan, langsung percaya itu bule-bule. Oh my god, this is crazy, we living in 2020 whatever gitu. Tapi ya salah secara moral lah, nggak boleh lu bikin video
bohongan kayak gini dari konteksnya pun dicabut total gitu. Jadi misleading dan berbahaya, hoax jatuhnya. Tapi udah disebar sama 2.000 orang dan ditonton sama 1 jutaan. Berapa tadi? Lupa gue. 4,2 terakhir gue ngecek nih, nggak tahu nambah apa enggak. Dan ini bukan satu-satunya. Ini udah banyak banget hal-hal kayak gini terjadi di Twitter. Yang dimana videonya di YouTube diambil, terus diubah konteksnya, terus dibikin jadi lebih spicy, terus lama disebar. Atau yang paling kelihatan banget lah, iklan-iklan judol yang mulutnya jadi pakai AI terus ngomong beda. Dan masih ada aja yang percaya, masih ada yang ikut-ikutan. Beberapa YouTuber termasuk gue sempat ada tuh kena tuh. Kayak, wah kacau banget ini. Gimana ya cara melindungi diri kita dari hal-hal kayak beginian ya? Ngeri banget tau. To be fair, gue juga nggak nemuin ini langsung tahu gitu loh. Kalau ini, wah fake gitu. Gue keren banget, hahaha gitu. Gue adalah ahli internet. Enggak. Gue nggak tahu juga ini fake apa enggak. Tapi gue punya insting kayak, yang bener kah gitu. Dan ini di-share sama salah satu orang Indonesia gitu loh. Keluar di timeline gue gitu, gue kayak, apakah iya gitu? Kayaknya aneh aja gitu, nggak percaya sampai akhirnya community notes ada di bawah dan bisa gue baca gitu. Kalau the caption and voiceover are fake, here's the original video. Some of the men in the video tell stories how they became amputated. For example, one had electrical accident. Jadi thanks to community note gitu, thanks buat orang-orang ya, real human, bukan AI yang masih mau ngebantuin ngasih tahu human lainnya bahwa video ini adalah tipu-tipu AI. Dan bahkan ini akun gue curiga akun AI yang farming gitu loh, karena ini centang biru gitu. Buat kalian yang belum tahu, centang biru itu bisa dapat duit di Twitter gitulah kalau tweet-tweet lo rame gitu. Dan interaksinya menurut gue tuh AI banget gitu loh. Kayak orang ngomong apa yang biru dibalesin gitu. Kalau orang yang nggak biru nggak terlalu dibalesin. Balesinnya juga secukupnya. Fun fact juga buat kalian yang nggak tahu, kalau makin banyak orang biru itu di Twitter ngobrol di tweet lo, makin rame juga duitnya. Jadi kayak ini akun-akun farming gold gitu loh. Dari kebodohan sistem Elon Musk ini yang bikin sistemnya makin aneh dan bikin orang-orang kayak bot AI ini bisa nge-farming duit lu. Dengan cara apa? Yang ngorbanin lu pada yang kena misinformasi gitu. Dan ini baru AI yang nyari duit, belum AI yang digunain sama orang-orang jahat untuk nipu gitu. Untuk pecah belah isu, untuk dipesenin untuk misinformasi sebuah hal-hal yang penting gitu. Hal-hal yang lagi diperjuangkan banyak orang. Ini AI ngeri banget. Kalau nggak dibendung, abis lu semua. Disclaimer ya, gue bukan ahli internet, tidak pernah kena hoax. Gue juga pernah kemakan hoax, nggak sengaja nyebar hoax dan lain-lain. Tapi gue selalu berupaya gitu untuk skeptis, untuk tidak mau gitu sampai salah menyebar informasi. Dan kalau ada yang mungkin ngelihat gue khilaf gitu atau salah gitu, nggak semuanya harus langsung diviralin dong. Dikasih tahu dong, diperingatin dong. Agak keblek juga sih gue typo doang diviralin atau salah gitu. Ternyata ini spesies apa, gue bilangnya apa gitu. Gue rasa sesama manusia masih oke lah untuk mengingatkan, dan kelihatan gitu levelnya ini mah diingetinnya juga udah cukup. Tapi kalau AI yang kayak gini, menurut gue ini contoh yang bagus untuk ngasih tahu kalian bahwa AI itu bukan sesimpel nanti gambar lu diambil, nanti pekerjaan lu diambil. AI juga bisa dijadikan senjata. Aduh, kayak buku berikutnya gue bahas AI kali ya. Tapi udah pada tahu juga gitu. Mungkin bahaya-bahayanya yang belum kalian tahu ya. Tapi kalau menurut kamu semua nih para penyelam internet, bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten ngomongin internet lebih dalam kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Hati-hati di internet.